I got so much. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know that. So pipi pipi, Pipi, pipi. so pipi sama dan sel. So pipi pipi, so pipi pipi. Gratis ongkir banyak diskon. So pipi pipi, Pipi, pipi. so pipi sama dan sel. So pipi pipi, so pipi pipi. Gratis ongkir banyak diskon. Terbesar se-Indonesia. Beli semua di Shopee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Arinca Prinsa Putri dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menganalisis etika bisnis toko pising di Shopee dengan etika bisnis menurut Islam. Nah, sebelum mengenal apa itu toko pising, kita harus kenal dulu nih apa itu pengertian dari Shopee. Shopee adalah platform belanja online terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan. Diluncurkan tahun 2015, Shopee merupakan sebuah platform yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran yang logistik yang kuat. Nah, untuk kata Shopee ini kan pasti di telinga masyarakat luas itu tidak aneh ya, karena kita semua, apalagi anak muda itu udah mengenal kata berbelanja online, belinya di Shopee, begitu. Nah, tapi pasti untuk kata toko pising ini di telinga beberapa orang itu belum familiar. Nah, sekarang itu saya akan menjelaskan apa itu toko pising. Toko pising adalah toko yang dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau penipu untuk mendapatkan informasi pribadi kita. Tanda-tanda dari toko pising ini seperti pelaku sering menjual tabung oksigen, minyak goreng, susu kaleng, dan minuman bervitamin. Dan juga penjual toko pising ini biasanya akan menghubungi kita via WhatsApp untuk mendapatkan kode verifikasi atau OTP, PIN ShopeePay, sampai rekening bank. Nah, penjual ini nih kayak ingin mengambil data-data kita. Dan bagaimana sih modus dari penjual toko pising ini? Mari ke pembahasan selanjutnya. Nah, untuk modus penipuannya itu seperti pertama kita membuka aplikasi Shopee, kemudian mencari toko. Nah, apabila ketemu dengan ciri-ciri tadi yang seperti disebutkan, seperti menjual tabung oksigen, minyak goreng, susu kaleng. Nah, kalau kita sudah menemu toko seperti itu, kurang lebih itu merupakan toko pising. Nah, modus penipuannya itu yang pertama ada mencari informasi untuk login ke akun Shopee. Nah, yang pertama itu ada pegawai jasa kirim yang akan memproses pengiriman. Nah, seperti dalam contoh itu, pelaku akan menghubungi kita melalui WhatsApp dan mengaku sebagai pihak jasa kirim. Nah, yang kedua itu ada penjual yang meminta perubahan metode pengiriman. Tadi setelah mereka mengaku sebagai jasa kirim yang akan memproses pengiriman, kemudian mereka itu meminta perubahan metode pengiriman, yang dimana setelah itu pelaku akan mengirimkan link ke formulir yang meminta rincian data pribadi seperti akun Shopee dan kode verifikasi atau OTP. Secara bersamaan juga
pelaku akan menggunakan nomor ponsel kita untuk login ke akun Shopee menggunakan kode verifikasi OTP tersebut. Kemudian, pelaku akan menggunakan kode verifikasi dari data pribadi kita untuk masuk ke akun Shopee milik kita. Kemudian, setelah pelaku itu berhasil masuk ke akun Shopee karena tadi mendapat kode OTP dan data-data pribadi kita, biasanya pelaku akan membatalkan pesanan yang sudah kita buat sebelumnya ke toko phishing ataupun pesanan lainnya yang sedang diproses. Dana dari pesanan yang dibatalkan akan dikembalikan ke saldo ShopeePay kita. Kemudian nantinya pelaku akan menggunakan dana tersebut untuk pembelian virtual goods atau koin virtual, voucher, dan lain sebagainya, dan transfer ke ShopeePay pelaku sebagai pembelanjaan offline ke merchant. Kemudian, jika pelaku toko phishing berhasil membobol akun kita tadi, maka kita bisa melaporkannya kepada customer service Shopee agar bisa ditangani dengan cepat. Untuk pelanggaran dari toko phishing itu, pertama ada penipuan. Mengapa penipuan? Karena mereka membuat toko tanpa memberikan kejelasan dan mereka menipu orang-orang untuk mendapatkan akun pribadi dari seseorang. Dan untuk yang poin kedua yaitu mengambil data pribadi seseorang, di mana mengambil data pribadi itu adalah perbuatan yang tidak baik. Mereka tidak jujur dan mereka dianggap mencuri data pribadi seseorang. Nah, bagaimana sih pandangan etika bisnis Islam terhadap toko phishing ini? Untuk pandangan etika bisnis Islam itu mencakup 4 sifat, yaitu fatonah, amanah, sidik, tablik, serta menerapkan maqasid syariah. Yang pertama itu fatonah. Mengapa fatonah? Karena pembisnis yang memiliki sifat fatonah adalah pembisnis yang mempunyai kemauan berusaha mencari dan menemukan peluang-peluang bisnis yang baru, prospek dan berwawasan masa depan, namun tidak mengabaikan prinsip kekinian. Nah, untuk toko phishing ini, mereka itu tidak memiliki pemikiran fatonah karena pemikiran mereka itu seperti ingin menipu pelanggannya dengan mencari data-data pribadi. Hal ini yang membuat perilaku itu tidak etis karena melanggar syariat Islam. Padahal segala amal perbuatan yang dikerjakan akan dipertanggungjawabkan. Nah, itulah mengapa pentingnya seorang penjual harus memiliki kecerdasan spiritual agar dapat menjadi alat kontrol dalam melakukan semua bidang usaha yang mereka tekuni. Untuk yang kedua, amanah. Nah, ini sangat jelas sekali bahwa seorang penjual itu harus amanah. Apa yang mereka posting, apa yang mereka jual itu harus sesuai dengan apa yang mereka berikan, bukan untuk menipu dan mencari data pribadi seseorang. Dan yang ketiga ada sidik, jujur. Jelas sekali toko phishing ini sangat tidak jujur, bahwasannya mereka itu tidak menerapkan prinsip jujur dalam berdagang. Padahal Nabi Muhammad mengajarkan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan dagangan kita itu yang jeleknya dahulu, kemudian yang bagusnya, dan tidak melebih-lebihkan atau mengurangkan dari produk dagangan kita. Yang keempat itu tablik atau transparan. Sifat tablik ini dalam bisnis menurunkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi seperti penjualan, pemasaran, periklanan, pembentukan opini massa yang dilakukan dengan benar dan profesional. Dan apabila kita memasarkan produk kita itu
maka harus sesuai apa yang pelanggan dapat, dan transparansi dalam jual beli ini sangat dibutuhkan oleh pembeli, apalagi keduanya itu tidak bertatapan muka secara langsung, hanya melihat barang lewat foto. Nah, kemudian ada penerapan makosyid syariah terhadap penjual. Tergambar dalam pendapat Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa makosyid syariah atau tujuan syariah memiliki kemaslahatan inti atau pokok yang disepakati dalam mencakup 5 hal. Yang pertama itu ada hifdzun ad-din atau menjaga agama. Penjual seharusnya memenuhi kewajiban untuk menjaga agama, di mana hal ini dipenuhi dengan menjalankan ketentuan Islam, menjalankan etika bisnis Islami, serta menjaga diri dari perbuatan yang tidak bermoral, utamanya dalam bertransaksi seperti ketidakjujuran, ketidakadilan, dan penipuan. Yang kedua ada hifdzun an-nafs, yaitu menjaga jiwa. Penjual yang lurus akan memenuhi kewajiban untuk menjaga jiwa dirinya dan pembelinya. Dalam hal ini, penjual menjaga jiwa pembeli dengan menjual barang yang halal dan tidak membahayakan hidup. Demikian juga menjaga dirinya dari mengonsumsi barang haram, dari mendapatkannya dengan tidak menipu. Yang ketiga ada hifdzun al-aql, yaitu menjaga akal. Menjaga akal pikiran pembeli dengan menjelaskan spesifik. Hal ini terwujud dari adanya tuntunan bahwa pihak penjual harus selalu mengungkapkan sedetail mungkin terhadap spek produknya dan tidak melakukan penipuan dengan tidak menutup-nutupi kekurangan barang sedikit pun. Yang keempat yaitu ada hifdzun an-nasl, menjaga keturunan. Aspek pemeliharaan keturunan dapat dilihat dengan cara mengatur pernikahan yang sah dan pelarangan terhadap segala sesuatu yang menjurus pada perzinaan. Dan aturan di Shopee juga terhadap larangan menjual minuman dan makanan haram sudah jelas, maka sebagai penjual harus menghindari semua barang terlarang tersebut. Agama Islam secara jelas mengharamkan menjual dan mengonsumsi semua jenis barang haram. Dan yang terakhir ada hifdzun al-mal atau menjaga harta. Dalam penjagaan terhadap harta pula diperlukan komitmen kuat dan pengimplementasian aturan-aturan transaksi dalam Islam yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, serta ijtihad ulama dalam makosyid syariah. Pemahaman akan aturan jual beli ini sudah harus dipahami dan diketahui dengan baik oleh penjual. Sekian penjelasan saya tentang toko phishing yang ada di Shopee. Nah, untuk menghindari tindakan kejahatan dari phishing ini, maka selalu ingat saja untuk jangan pernah memberikan informasi pribadi kepada siapapun, termasuk ke pegawai Shopee. Selain itu juga, jangan pernah berinteraksi dengan penjual di luar aplikasi atau situs Shopee untuk meminimalkan kecurigaan terhadap toko phishing yang ada di Shopee. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.